warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan channel Ibu Mira. Ibu Mira berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu dalam lindungannya, amin. Nah, kali ini Ibu Mira mau menyajikan pembelajaran tema baru kelas 5, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Nah, mari anak-anak cerdas, kita mulai pembelajarannya ya. Simak penjelasan Ibu Mira ya. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, anak-anak cerdas, coba kalian amati gambar-gambar berikut. Berikan tanda centang atau checklist pada peristiwa menyenangkan dan berikan pula tanda silang pada peristiwa tidak menyenangkan. Nah, ini adalah gambarnya ya. Coba kalian perhatikan. Pada gambar 1, ada seorang anak yang mendapat hadiah karena prestasi yang dia dapatkan. Nah, menurut kalian, apakah peristiwa ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh peristiwa yang menyenangkan. Jangan lupa berikan tanda centang atau checklist pada kolom di bawah gambar ini ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar kedua ya. Nah, di dalam gambar itu terlihat Dayu sedang dirawat karena suatu penyakit yang dideritanya, sehingga dirawat di rumah sakit. Nah, menurut kalian, apakah ini peristiwa menyenangkan apa menyedihkan ya? Ya, benar. Ini adalah contoh peristiwa yang menyedihkan. Kalian beri tanda silang ya. Lanjut ke peristiwa yang ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini terlihat Lani sedang merayakan hari ulang tahunnya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan peristiwa ini? Apakah peristiwa ini menyenangkan atau menyedihkan ya? Ya, tepat sekali. Ini adalah contoh peristiwa yang menyenangkan, yaitu merayakan hari ulang tahun. Kita beri tanda checklist pada gambar ini ya. Nah, berikutnya kita lanjut pada gambar keempat. Di sini karena kurang hati-hati, Benny jatuh dari sepedanya sehingga dia terjatuh dan terluka. Nah, menurut kalian, apakah ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh peristiwa menyedihkan karena jatuh dan terluka dari sepeda. Jangan lupa beri tanda silang ya. Lanjut gambar selanjutnya. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar sebuah kampung yang dilanda banjir bandang. Banyak rumah yang hancur, korban nyawa. Menurut kalian, apakah ini termasuk peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, tepat sekali. Ini adalah contoh peristiwa menyedihkan. Jangan lupa beri tanda silang ya pada gambar tersebut. Nah, terakhir kalian perhatikan. Di sini terlihat anak-anak sedang berlibur ke tempat kebun binatang. Mereka melihat banyak binatang di sana. Nah, pasti seru ya. Ini termasuk peristiwa menyenangkan apa menyedihkan ya? Iya, benar. Ini adalah peristiwa menyenangkan. Beri tanda checklist ya. Nah, anak-anak cerdas, itulah tadi contoh-contoh peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Kalian bisa berikan contoh lain di buku kalian ya. Nah, apakah anak-anak tahu tidak? Ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar cengkeh. Cengkeh adalah salah satu komoditas yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena perdagangan rempah-rempah dapat menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi yang dapat menguasainya, sehingga bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pertanyaan kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa sangat tinggi sehingga membuat bangsa Eropa ingin menguasainya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu dengan jawabannya? Iya, betul. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi, sehingga bangsa Eropa datang untuk menguasai dan menjajah Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, anak-anak cerdas, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, anak-anak cerdas, ternyata cengkeh banyak sekali manfaatnya ya. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, anak-anak cerdas, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku. Pada tahun 1521 kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ada beberapa faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masakan. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Oleh bangsa Portugis, tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Nah, faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya
teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dan ancaman bajak laut dan sebagainya. Tiga, untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, anak-anak cerdas, itulah tadi faktor pendukung penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat dan juga mencari tanah jajahan. Kedatangan bangsa barat. Nah, anak-anak cerdas, coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Yang dimaksud bangsa barat adalah bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa. Pertanyaan yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Faktornya adalah mencari rempah-rempah dan masih ada juga faktor-faktor lainnya seperti yang tadi sudah Bu Mira jelaskan ya. Pertanyaan yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Mereka mulai melakukan penjelajahan pada tahun 1511 ya. Pertanyaan keempat, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar. Di Malaka. Pertanyaan yang kelima, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, tadi sudah dijelaskan. Bangsa barat melakukan penjelajahan samudra itu karena mereka ingin mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan mengembangkan iptek. Nah, selanjutnya pertanyaan keenam ya. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan sangat sengsara dan menderita. Nah, anak-anak cerdas, itulah tadi pertanyaan dan jawaban yang kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kalian bisa melengkapi pertanyaan berikut ini ya. Kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1511, tempat atau daerahnya di Malaka. Nah, tujuannya adalah ingin menguasai dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Sedangkan kedatangan bangsa Spanyol itu sama saja maksud dan tujuannya. Cuma tahun kedatangan aja yang beda, yaitu pada tahun 1521 dan bertempat di Tidore atau Maluku. Tujuannya adalah ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1556. Pertama kali mereka mendarat di Banten. Tujuannya ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Nah, anak-anak cerdas, di sini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan reaksi masyarakat yang harus kalian tuliskan ya. Saat kedatangan bangsa Portugis, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi adalah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Reaksi masyarakat pada waktu itu adalah melakukan perlawanan di berbagai daerah Malaka. Saat kedatangan bangsa Spanyol, peristiwa-peristiwa penting terjadi adalah terjadi perjanjian Zaragoza. Spanyol bersekutu dengan Tidore melawan Portugis. Reaksi masyarakatnya adalah perlawanan di daerah Maluku. Selanjutnya, saat kedatangan bangsa Belanda, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi adalah Belanda diusir penduduk karena mereka bersikap kasar dan sombong. Reaksi masyarakatnya adalah perlawanan di berbagai daerah di Banten. Nah, anak-anak cerdas, coba kalian tuliskan kembali arti gold, gospel, dan glory pada kolom berikut ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gold? Gold adalah kekayaan.
Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Yang kedua, gospel. Nah, apa artinya gospel? Gospel adalah menyebarkan agama. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Dan yang ketiga adalah glory. Apa yang diartikan dengan glory? Glory adalah kejayaan. Dulu negara yang mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Oleh karena itu, negara-negara Eropa berlomba mencari tanah jajahan. Nah, anak-anak cerdas, itulah tadi yang dimaksud dengan gospel dan glory ya anak-anak. Kalian bisa membedakannya bukan? Nah, anak-anak cerdas, apakah kalian masih ingat tidak? Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Awalnya cengkeh berwarna hijau. Kemudian setelah dijemur, cengkeh berwarna kecoklatan. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas dari proses tersebut. Kita mengetahui pengaruh kalor atau energi panas, dalam hal ini sinar matahari ya, terhadap benda. Nah, anak-anak cerdas, kita akan kembali mempelajari sifat-sifat benda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Ya, benar sekali. Benda-benda digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda adalah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda cair biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dan gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, anak-anak cerdas, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Dengan pembelajaran hari ini kalian bisa memahami materi yang telah Ibu Mira jelaskan tadi ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu Mira ya. Bye-bye.